Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arinda Eka Maharani dari kelas 12 IPS 1. Kali ini saya akan membahas dampak penemuan iptek di era globalisasi. 1. Pengaruh globalisasi di berbagai bidang. Menurut Tilaar, pengaruh globalisasi ada 3 bidang, yaitu ekonomi, politik dan keamanan, serta sosial budaya. A. Pengaruh globalisasi di bidang ekonomi. Liberalisasi ekonomi global sejak putaran Uruguay tahun 1995 tidak semuanya memberikan pengaruh pada kesejahteraan global, meskipun tidak semuanya gagal. 1. Globalisasi menguntungkan perdagangan negara maju. 2. Lahirnya perusahaan raksasa. 3. Banyak perusahaan di negara maju mendesentralisasikan operasi perusahaannya. 4. Merosotnya nilai tukar ekspor terhadap impor barang manufaktur. 5. Implementasi GAAT maupun GATS menyebabkan kekuatan tawar-menawar negara-negara sedang berkembang semakin melemah. 6. Pasar uang global menyebabkan nilai tukar mata uang negara-negara sedang berkembang terus merosot. B. Pengaruh globalisasi di bidang politik dan keamanan. 1. Kekuasaan pemerintah negara terancam melemah oleh perkembangan perusahaan global, ekonomi, dan budaya global. 2. Kebijakan moneter dan fiskal tidak lagi bisa diambil semata-mata berdasarkan pertimbangan domestik, tetapi harus mempertimbangkan faktor eksternal seperti internasional. 3. Persaingan dalam investasi berarti kebijakan nasional dan tradisional seperti pendidikan dan pelatihan perpajakan, perlindungan sosial, penataan ekonomi atau UU perburuan diubah menjadi kebijakan global. 4. Munculnya tim pemantau independen dalam proses pembentukan pemerintahan suatu negara. 5. Munculnya kekuatan politik dalam negeri yang dipengaruhi oleh kekuatan global. C. Pengaruh globalisasi di bidang sosial budaya. 1. Jika pertautan budaya tidak dikelola dengan baik, akan terjadi konflik. 2. Aliran informasi global melalui berbagai media cetak dan elektronik. 3. Globalisasi budaya menyebabkan pergeseran nilai dan norma masyarakat. 4. Citra global dengan komoditas yang dahulunya hanya ada di luar negeri, sekarang terdapat di mal-mal setempat. 5. Melemahnya nilai-nilai keagamaan sebagai akibat dari derasnya arus informasi yang kebanyakan lebih menekankan hal-hal duniawi. 2. Dampak positif dan negatif perkembangan iptek di era globalisasi. A. Bidang informasi dan komunikasi. Dampak positifnya adalah lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru, dapat berkomunikasi dengan teman dan keluarga dari jarak jauh. 3. Mendapatkan layanan bank dengan sangat mudah. Dampak negatifnya adalah pemanfaatan jasa komunikasi oleh pihak tertentu untuk tujuan tertentu. 2. Penggunaan informasi dan situs tertentu yang terdapat di internet bisa disalahgunakan. 3. Kerahasiaan alat tes semakin terancam seperti tes psikologi. 4. Kecemasan teknologi seperti kerusakan komputer karena terserang virus maupun kehilangan berbagai file penting dalam komputer. B. Bidang pendidikan. Dampak positifnya adalah 1. Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. 2. Pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat. 3. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. 4. Adanya sistem pengolahan data hasil penilaian menggunakan pemanfaatan teknologi. Dampak negatifnya adalah kerahasiaan alat tes semakin terancam. 2. Penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. 3. Siswa menjadi malas belajar karena bermain media sosial. C. Bidang ekonomi dan industri. Dampak positifnya adalah pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, terjadinya industrialisasi, produktivitas dunia industri semakin meningkat, persaingan dalam dunia kerja menuntut selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. 5. Kemajuan ekonomi mampu menghasilkan produk kedokteran sebagai komoditas. Dampak negatifnya adalah 1. Terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan.
kedua, sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. D. Bidang politik. Dampak positifnya adalah 1. Timbulnya kelas menengah baru yang akan menjadi pelopor untuk menentukan kebebasan politik dan kebebasan berpendapat yang lebih besar. 2. Proses regenerasi kepemimpinan yang akan berdampak dalam gaya dan substansi politik yang diterapkan sehingga kebebasan dan persamaan semakin kental. 3. Di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh berkembangnya regionalisasi sehingga melahirkan kekuatan ekonomi baru. Perkembangan globalisasi berpengaruh terhadap kedaulatan suatu negara dalam menjalankan pemerintahan yang mengatur negaranya. Gejala ini hampir terjadi di setiap negara, disebabkan oleh adanya aturan-aturan yang disepakati bersama dan dengan lembaga-lembaga global misalnya PBB atau WTO. Dampak negatifnya adalah campur tangan masyarakat internasional dan masuknya nilai-nilai budaya yang baru dari luar memberikan perubahan di bidang politik dalam suatu negara. Di Indonesia, setelah nilai-nilai politik dari luar masuk ke Indonesia, langsung atau tidak langsung membuat runtuhnya nilai-nilai politik yang berdasarkan semangat kekeluargaan, musyawarah, dan gotong royong yang telah lama dimiliki akan mengalami kemerosotan. Untuk itu kita harus mampu menyaring nilai-nilai atau pengaruh dari luar tersebut agar sesuai dengan kepribadian bangsa melalui Pancasila sebagai ideologi negara. E. Bidang sosial dan budaya. Dampak positifnya adalah perbedaan kepribadian di pria dan wanita, meningkatnya rasa percaya diri dan ketahanan diri sebagai suatu bangsa akan semakin kukuh sehingga bangsa barat tidak memandang rendah bangsa-bangsa Asia. 3. Tekanan kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin dan pekerja keras. Dampak negatifnya adalah A. Perubahan tata nilai, B. Adanya kesenjangan sosial, C. Merosot dan rusaknya lingkungan alam. Akibat meningkatnya jumlah penduduk dan penerapan iptek yang kurang bijaksana menimbulkan kemerosotan kualitas lingkungan alam dan timbul kerusakan sistem lingkungan alam. Kemerosotan lingkungan alam adalah sebagai berikut. A. Kemerosotan lingkungan kualitas dan kuantitas SDA. B. Pencemaran oleh limbah dan bahan berbahaya. C. Meningkatnya lapisan gas CO2 dan kenaikan suhu bumi. D. Adanya hujan asam. E. Lubang lapisan ozon. F. Adanya bencana banjir. Pengaruh positif dan negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme. A. Pengaruh positifnya adalah 1. Dilihat dari globalisasi politik, pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis. 2. Dari aspek globalisasi ekonomi, terbukanya pasar internasional, meningkatkan kesempatan kerja, dan meningkatkan devisa negara. 3. Dari globalisasi sosial budaya, dapat meniru pola pikir yang baik seperti etos kerja tinggi dan disiplin, serta iptek dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa yang akan mempertebal rasa nasionalisme. B. Pengaruh negatifnya adalah 1. Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisasi dapat membawa kemajuan dan kemakmuran sehingga bisa merubah dari ideologi Pancasila menjadi ideologi liberalisme. Hal itu akan menghilangkan rasa nasionalisme. 2. Dari globalisasi aspek ekonomi, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyak produk luar negeri di Indonesia. 3. Masyarakat khususnya anak muda banyak yang lupa identitas diri sebagai bangsa Indonesia. Gaya hidupnya meniru bangsa barat. 4. Mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang tajam antara yang kaya dan miskin karena adanya persaingan bebas dalam globalisasi ekonomi. 5. Munculnya sikap individualisme menyebabkan ketidakpedulian antar perilaku sesama warga.